Udah, silakan. Oke. Ya, baik. Puji Tuhan ya, saudara yang diberkati Tuhan. Sekali lagi saya ucapkan semua selamat datang kepada saudara semua yang sudah hadir sore hari ini dalam acara Gerakan Doa Global Revive Indonesia dengan bertema PPKM Pemuda-Pemudi Kristen Merdeka. Puji Tuhan, terima kasih saudara semua yang sudah bergabung, baik saudara yang hadir dalam Zoom meeting yang ada, maupun saudara yang bergabung dalam platform yang lain, seperti Facebook ataupun YouTube. Selamat datang, selamat bergabung. Saya berharap saudara tetap bergabung sampai pada akhir acara. Dan setiap saudara semua yang bergabung dalam Zoom meeting ini, tetap menyalakan kameranya hingga akhir acara ya. Terima kasih saudara buat perhatiannya. Kita akan memulaikan acara kita pada saat sore hari ini, dan kita akan memulai terlebih dahulu dengan membukanya dengan doa. Oleh sebab itu, saya akan mengundang dengan kasih Kristus, dengan hormat, Ibu Pendeta Yeni Tumbel untuk membawa kita membukakan doa untuk acara kita pada saat sore hari ini. Silakan, saya persilakan. Kami bersyukur pada malam hari ini kami hadir di ruangan virtual di Zoom meeting ini Tuhan dalam acara PPKM Pemuda Kristen yang Merdeka. Saat ini kami sudah dimerdekakan oleh darah Yesus, itu sebabnya kami bersyukur malam hari ini kami akan mulaikan kegiatan kami, acara kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Semua kami yang hadir, semua kami diberkati Tuhan. Jaringan yang ada juga Tuhan tolong supaya jaringan tetap bagus sampai pada selesai acara kami pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Kami mulaikan acara kami malam hari ini. Kami alaskan di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan, saudara yang diberkati Tuhan yang sudah hadir saat ini. Kita akan mulai acara kita saat sore malam hari ini dengan kita mendengarkan terlebih dahulu renungan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pastor Aldi dan Pastor Rocky yang ada selama 10 menit ke depan sampai 18.45. Selamat sore anak muda dan selamat malam warga Indonesia. Hari ini Pastor hari sangat bersyukur karena kita bisa ketemu dengan anak-anak muda yang luar biasa. Dan setelah acara kita seminggu yang lalu gerakan doa Global Revive Indonesia dan luar biasa, dahsyat Allah bekerja, kita bisa berdoa dengan teman-teman kita dari bermacam daerah ya, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote ya Pastor Rocky, kurang lebih begitu ya. Dan beberapa juga dari negara-negara yang bergabung di acara doa, dan kita percaya doa yang kita naikkan itu luar biasa loh Betul Pastor sekali. Rocky. Kemarin pemenangannya dahsyat karena bukan hanya dari Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, tetapi juga bergabung beberapa peserta partisipan dari luar negeri, dari mancanegara, dan itu pemenangan yang dahsyat. Kita semua berdoa untuk Indonesia ya, Pastor Aldi kemarin ya. Wow. Iya. Wah, memang luar biasa yang kita sangat bersyukur ya Pastor Rocky, karena luar biasa cara Tuhan bisa ternyata COVID ini mempertemukan kita Pastor ya. Ya. Dan bisa kenal Benyamin hari-hari ini ya. Halo Benyamin. Yuk, kita lihat dulu Pastor Rocky boleh baca kayaknya di Galatia ya. Kita Galatia 5 ayat 1. Teman-teman, dan waktu saya hanya beberapa menit dengan Pastor Rocky. Kita berharap untuk kita baca kebenaran firman Tuhan. Bagi teman-teman yang punya Alkitab bisa dibuka, di handphone juga punya aplikasi Alkitab. Kita baca dalam Galatia pasal yang kelima ayat yang pertama. Sekali lagi Galatia 5 ayat 1. Saya baca untuk kita semua. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka
Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Wah, ini Alkitab ini bicara tentang kemerdekaan ya, Pastor Aldi. Memang Betul. selaras dengan bulan Agustus. Kalau kita lihat secara kontekstual, kalau hari-hari ini adalah bulan kemerdekaan, dari tanggal 1 nanti akhir Agustus kita pasang bendera merah putih, umbul-umbul memeriahkan, memperingati bagaimana bangsa negara kita boleh merdeka. Dan pembacaan firman Tuhan sampaikan bahwa supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Betul. Ya, Pastor Aldi. Wah, tapi yang menjadi pertanyaan sekarang, Pastor Rocky, begini. Ada banyak orang ya anak Tuhan, tapi masih diperhamba dengan namanya DOSA. Wow. Gimana, Pastor Rocky? Apa sih? Nah, Apalagi untuk anak muda sekarang ya. Ya, betul sekali. banyak anak-anak muda sekarang karena cara iblis sedang merusak generasi muda loh, Pastor Rocky. Betul. Sesuai dengan tema malam hari ini ya, PPKM, Pemuda-Pemudi Kristen Merdeka, jadi ada tanda tanya. Jadi sejauh mana ketika kita sudah kenal Tuhan dari masa muda kita, apakah sampai hari ini kita benar-benar telah dimerdekakan oleh Kristus? Kalau dalam konteks pasal Galatia pasal 5, konteksnya adalah dimerdekakan dari hal-hal lahiriah termasuk sunat dan lain sebagainya. Jadi Paulus sampaikan kepada orang-orang di Galatia termasuk orang muda, Kristus telah memerdekakan kamu ketika kamu mendapat keselamatan. Orang-orang Kristen yang sudah, orang-orang Yahudi yang telah menjadi Kristen di sana tidak perlu lagi melakukan hal-hal lahiriah termasuk sunat pada waktu itu. Tetapi menjadi masalah, Pastor Aldi, orang-orang Galatia juga di sana walaupun sudah menerima Kristus, ternyata mereka juga masih mengenakan kuk perhambaan. Seperti kalau kita masa kini, wah, walau kita sudah sebut kita anak-anak Tuhan sudah merdeka, masih banyak juga ternyata yang masih mengenakan kuk perhambaan itu. Ya, Pastor Ali. Betul. Nah, seringkali tanpa kita sadar bahwa hari-hari ini ada banyak anak muda yang memang terbawa dengan bisa ke narkoba, maupun hari ini loh. Tapi hari ini anak muda boleh yang punya gadget, ya kan? Hari-hari kan kita sepertinya menawarkan hal-hal yang membuat hamba dengan gadget loh sekarang. Ya. Nah, gimana Pastor Rocky? Bisa juga, karena kalau kita baca firman Tuhan disampaikan Paulus bahwa segala sesuatu itu baik, tetapi aku tidak mau segala sesuatu memperhamba diriku. Kalau Paulus mungkin hidup pada masa kini kemudian main gadget, tentu Paulus tidak akan membiarkan dirinya diperhamba oleh gadget. Seperti itu kira-kira dalam konteks masa kini ya, Pastor ya. Oh iya, jadi memang kita hari ini kita akan buka ruang pertanyaan ya. Ya, karena enggak tahu waktu kita hostnya masih ada? Masih ada 5 menit lagi, Pastor. Wah, silakan. jadi ya. Memang keadaan hari-hari ini kalau kita melihat dalam suratan Galatia tadi memang banyak bahwa memang ada orang yang sudah berkata saya sudah di dalam Tuhan, tapi masih terikat, saya katakan. Ya kan? Dosa seringkali membuat kita seringkali merasa tidak layak loh, Pastor Rocky. Ya. Apalagi anak muda ya. Kenapa saya begini kok saya lakukan ini? Menurut Pastor Rocky bagaimana? Apa yang harus supaya benar-benar anak muda itu mengalami satu kemerdekaan? Ya, betul sekali. Kalau konteks firman Tuhan yang kita baca, Paulus bilang bahwa kamu telah dimerdekakan oleh Kristus. Jadi dalam pembacaan kita harus mengerti betul bahwa ternyata kita sudah ditebus oleh darah Kristus, telah dimerdekakan oleh Kristus. Yang pertama yang Paulus sampaikan dalam pembacaan tadi bahwa kamu menerima keselamatan bukan dengan perbuatan dirimu sendiri. Jadi kalau kita aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari bahwa kita tidak bisa mengupayakan itu.
tentu saja dengan kuat kita, dengan gagah kita untuk mendapat keselamatan seperti yang dilakukan kepercayaan mainstream hari-hari ini, tetapi kita terima anugerah itu. Itu yang Paulus maksud dalam surat Galatia pasal 5 ayat yang pertama. Bagaimana supaya kita benar-benar merdeka adalah yang Pastor Aldi tanyakan tadi. Tentu saja kita menerima anugerah itu. Pertama tentu saja menerima undangan. Undangan. Yesus sampaikan, marilah kepadaku, kamu yang berbeban berat, yang letih lesu, dan itu bukan yang disampaikan kepada para pendengar, tapi juga kepada murid-murid pada waktu itu, bahkan juga kepada para imam dan orang Lewi yang melayani Tuhan. Untuk kita semua yang letih lesu, yang tidak bisa mengupayakan keselamatan dengan upaya kita masing-masing, mari kita terima undangan dan mendapatkan anugerah yang daripada Tuhan. Sehingga firman Tuhan bilang supaya kamu tahu bahwa kamu benar-benar merdeka. Wow, merdeka. 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 Nah, kita mau nanya loh, kita sebenarnya ada bertiga sudah masuk. Pastor Hombara, selamat sore. Nah, ini kita mau nanya, kita enggak harus bilang Pak Hombara di satu tempat pernah Pak Hombara pelayanan ya, di satu negara. Pak Hombara, gimana dengan anak muda ketika Pak Hombara ada di satu negara untuk mereka bisa lepas dari dosa, Pak Hombara? Mengarah ini contohnya, ini karena pengalaman pelayanan di negara Tiongkok ya, satu negara komunis di sana. Wow. Kita pelayanan di sana, anak-anak muda di sana itu lebih cenderung mereka tuh sama dengan seperti kertas putih gitu. Kalau kita ngomong firman Tuhan, ya ini saya nggak mau percaya sama Tuhan. Saya tidak percaya sama Tuhan Yesus. Kenapa? Dia itu kan orang Amerika katanya. Karena dia lihat fotonya, gambarnya itu. Jadi kita harus benar-benar kita menjelaskan itu dari kejadian sampai penciptaan manusia itu sampai itu. Mereka sama sekali tidak mengerti sama sekali karena dari kecil memang kita tidak pernah mendengar dan tidak pernah membaca hal-hal seperti itu. Nah, itu kita sampaikan, soal itu memang harus pelan-pelan ya. Beda dengan kita yang orang di Indonesia ini, kita sudah dari kecil, mungkin kita sudah ada yang menjadi dari anak-anak sekolah minggu, kita sudah belajar firman Tuhan, sudah mendengar firman Tuhan, dan mungkin kita juga sudah, orang tua juga ada, mungkin ada beberapa teman kita yang ya tidak mulai dari sekolah minggu, tetapi mereka tuh sudah biasa mendengarkan firman Tuhan seperti itu. Tapi kalau di sana itu tidak ada sama sekali, dan karena memang dilarang gitu. Sampai umur 19 tahun baru boleh ngambil keputusan untuk mau mengambil satu kepercayaan apa gitu, agama apa gitu. Tapi kalau di bawah 19 tahun itu tidak boleh, dilarang. Jadi memang di sana ya seperti itu. Mau kita buat mereka merasa lepas, merdeka itu tidak terlalu mudah kalau saya bilang. Tetapi berarti benar-benar terkekang mereka ya, Pastor Hombara ya, anak-anak muda di sana. Kalau saya mau bilang itu ya, jadi kalau mungkin orang tuanya hanya mengajarkan di rumah tentang iman kepada Kristus, tapi mereka tidak boleh pergi ke gereja sampai umur 19 tahun. Ya pergi ke gereja mungkin ya sebagai tempat penitipan anak. Di gereja itu juga ada penitipan anak. Ngomongnya sih penitipan anak, pada saat sudah sampai di penitipan anak, ya kita tidak menyampaikan firman Tuhan. Kebetulan kan saya pernah ikut ya berapa kali jadi guru sekolah minggu di sana, ya anak-anak yang masih kecil. Ya kita ngajarin mereka bikin kue, bikin apa, dimasuk-masukkan ke firman Tuhan gitu, bahwa kalau kita ini, kue ini siapa yang buat? Ini, nah berarti kita ini siapa yang buat? Pasti ada yang buat dong, nggak mungkin muncul sendiri gitu kan. Jadi kita kasih mereka mindset seperti itu. Mereka, oh iya ya, berarti ini nih, mulai dari itulah pelan-pelan. Kalau kita mau bilang, ya kita juga masih muda bisa mengenal Tuhan di Indonesia ya, Pastor ya. Ya, luar biasa ya. Begitu. Kita harus bersyukurlah pada Tuhan kalau kita di negara ini kita bisa ini. Jadi sayang sekali pemuda
pemudi pada malam hari ini yang bergabung, kalau kita itu tidak merasa merdeka, dan kita harus merdeka karena kita Amin. punya Allah yang kuat, Amin. Yes. Allah yang luar biasa yang menopang kita, gitu. Wow. Kita tidak mengandalkan diri kita sendiri, karena kita mengandalkan kuasa Tuhan, pencipta langit dan bumi. Itu aja Pak Aldi. Wow, luar biasa. Karena saya sudah dikode sama hostnya, daripada Ya. saya diberhentiin sama host, saya kembali kepada host dulu untuk sore hari ini. Dan kita akan masuk, apa sih host? Langsung. Oke, baik. Puji Tuhan ya, saudara, kita semua sudah mendengarkan renungan mengenai kemerdekaan di sore hari ini. Saya harap dari ketiga pembicara tadi yang sudah menyampaikan mengenai kemerdekaan, saudara bisa mengerti. Terlebih khusus di kalangan generasi anak muda ya, hari-hari ini apa sih yang masih belum dimerdekakan di kalangan anak muda. Nah, kita akan masuk ke sesi ini, di mana sesi sharing, tanya jawab satu dengan yang lainnya. Jadi apapun saudara yang ingin ditanyakan, saudara bisa bertanya. Oleh sebab itu, saya serahkan langsung saja kepada saudara Vicky. Silakan. Oke, shalom semuanya. Puji Tuhan. Ya, kita udah dengerin tadi sharing singkat ya dari Kak Aldi sama Kak Rocky yang ada. Oke, kita masuk ke dalam sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang mau tanya jawab, mungkin bisa raise hand aja kali ya Kak ya. Oke, raise hand aja, nanti silakan satu-satu, nanti namanya yang saya sebutin untuk open mic, silakan open mic. Pertanyaannya sesuai dengan tema yang sudah diberi, pemuda-pemudi Kristen Merdeka. Oke, saya jelasin lagi, mungkin lebih simpelnya sepertinya. Kalau menurut saya, ini ayatnya bagus banget ya teman-teman ya. Ayatnya ini bagus banget nih, coba perhatiin. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Oke, sekarang kalau kita mau berpada dengan ayat ini, di situ ada kata dikenakan kuk perhambaan. Mungkin teman-teman ada yang ngerasa masih diperhamba dengan segala sesuatu ya. Mungkin ada yang diperhamba. Oke, tadi simpelnya bilang gadget memperhamba teman-teman yang ada. Apalagi yang buat teman-teman jadi ngerasa diperhamba, bisa aja pasangan juga bisa, bener kan? Pasangan juga bisa jadi sarana kita jadi diperhamba loh. Kita bisa nggak dekat sama Tuhan karena pasangan. Oke, sekarang teman-teman yang ingin mau tanya atau mau sharing, silakan bisa raise hand sekarang. Waktunya berapa menit, si Lisa? Ya, oke. Kita memberikan waktu 30 menit ya. Jadi silakan pergunakan waktu dengan baik. Saya serahkan. Oke. 30 menit waktunya. Oke, yang mau tanya seputar gimana sih Kak caranya melepaskan diri dari gadget, contohnya seperti itu. Gimana sih Kak cara aku nih diperhambat terus nih sama pacarku nih, aku nggak boleh ke gereja, tiap Sabtu disuruhnya jalan-jalan aja, nggak usah ke gereja. Contohnya seperti itu. Boleh bertanya seperti itu. Atau Kak gimana nih, aku ada yang masih bertanya diperhambat. itu. Oh, siapa tuh? Saudara di chat. Coba boleh dilihat itu ada yang Oke, di chat ya. Silakan. Oke, Andika. Oke, Kak Andika silakan di open mic aja, bisa langsung tanya. Langsung. Oke, selamat malam. Boleh Shalom. dibuka kameranya, Andika? Izin Pastor, ada di luar ini, jadi nggak bisa buka kamera. Oh, Saya iya, sudah nggak bilang apa-apa. teman-teman panitia tadi minta izin. Oke, nggak apa-apa, silakan. Pertama-tama, perkenalkan dulu diri. Nama saya Andika. Saya kemarin ikut doa untuk Indonesia, dan saya yang anak muda memberikan kesan, Pastor. Kalau Pastor masih ingat. Oke. Oh iya. Dari Papua ya? Bukan, Pastor. Manado. Dari Manado. Ya? Oh, Manado. Oke, dari Manado, Kak. Oke, baik. Lanjut. Pertama, kan tadi saya sudah sempat baca ayat ini, pernah saya baca dan pernah saya dengar ayat ini, dan pernah saya sampaikan kepada teman-teman saya soal ayat ini. Nah, pertanyaan saya begini, Pastor. Kan anak-anak muda sekarang itu kebanyakan
penikmat dunia. Maksudnya begini, Pastor, penikmat dunia. Kenapa? Banyak anak muda yang sekarang terjerumus di hal duniawi karena apa? Yang pertama itu mereka senang dengan hal duniawi dan bukan hal yang diajarkan oleh firman Tuhan. Dalam hal ini mereka di firman Tuhan itu bosan nih dengar firman Tuhan, nggak ada asik-asiknya. Mereka memilih jalan lebih mengasihkan diri mereka, menginterpretasikan diri mereka di hal-hal seperti itu. Buktinya kebanyakan anak-anak muda kalau seperti Mongol pernah bilang, saya mendengar kata Mongol, anak-anak muda jika di suatu mall ada dua konser Korea, misalkan konser Korea, dan di mall tersebut ada tempat ibadah, paling banyak anak muda itu akan datang di tempat seperti Korea itu karena penikmat dunia. Maksudnya mereka hanya menikmati bahwa firman Tuhan itu gak asik loh. Gimana cara mereka agar atau anak-anak muda seperti kita ini menikmati bagaimana cara firman Tuhan, dan kebanyakan kan firman Tuhan itu atau khotbah yang selalu diberikan itu kebanyakan monoton mulu. Di situ anak-anak muda akan berpikir, bosan nih. Kenapa firman Tuhan seperti ini terus? Nggak ada DP asik-asik, nggak ada asik-asiknya. Kebanyakan seperti itu, Pastor. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Pastor Rocky? Oke, yang pertama sama konteksnya ya. Orang-orang di Galatia itu bukan orang-orang kafir yang dialamatkan surat kepada Paulus. Dari Paulus kepada orang-orang Galatia, mereka orang Yahudi yang sudah menjadi Kristen, kemudian percaya lagi kepada adat istiadat orang Yahudi. Kalau misalnya Bro Andika bilang, misalnya daerah Manado, itu bukan daerah minoritas, betul tidak? Itu orang-orang dari lahir sudah orang Kristen, kemudian diperhamba dengan dosa, dan seperti itu ya. Jadi konteksnya hampir mirip seperti yang Bro Andika sampaikan. Kemudian yang Bro tanya, orang-orang muda kan bosan kalau misalnya dengar firman Tuhan dengan cara-cara yang konvensional, dengan cara-cara yang kaku dan sebagainya. Yang pertama kita harus tahu, Timotius itu diutus ke Efesus, masih usia sangat muda. Efesus itu gereja mandiri yang sudah ada penatua, dan firman Tuhan bilang, Paulus sampaikan kepada Timotius, pertama, sebelum melantik diaken dan penilik jemaat, kamu harus naikkan permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur. Yang pertama kita harus lakukan tentu saja, kita berdoa dan bersyafaat untuk anak-anak muda itu. Itu sebabnya ada gerakan doa global Revive Indonesia. Kita tidak bisa menggunakan cara-cara yang kita pikir mumpuni dari pengalaman-pengalaman orang banyak, misalnya dari teknologi dan sebagainya, tanpa berdoa. Paulus sampaikan kepada Timotius, seorang hamba Tuhan yang masih muda, sebelum engkau melantik diaken dan penilik jemaat, naikkanlah permohonan, doa, dan syafaat. Itu yang akan kita lakukan hari-hari ini. Amin. Itulah sebabnya teman-teman ada di gerakan doa global Revive Indonesia. Kita rindu anak-anak muda juga dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan. Kita rindu berdoa dan bersyafaat. Apa itu berdoa? Kalau berdoa kita berkata-kata kepada Tuhan dalam tanda kutip karena kepentingan kita. Tapi kalau bersyafaat kita berkata-kata kepada Tuhan karena kepentingan orang lain. Yang pertama, jawaban dari saya yang Bro Andika tanyakan tadi, mari kita menempatkan diri menggantikan anak-anak muda yang belum mengenal Tuhan atau bahkan yang telah jauh daripada Tuhan di hadapan Tuhan. Jadi kita bersyafaat untuk mereka. Silakan Pastor Aldi. Jadi Andika, memang kalau melihat kondisi sekarang memang tidak bisa dipungkiri ya Pastor Rocky ya. Ya. Dimanapun anak muda itu tapi gerakan doa global Revive ini akan hadir dan sangat bersyukur malam hari ini Andika menjadi bagian dalam satu kegerakan doa, ya. Saya percaya bahwa hari ini kita hanya kurang lebih 50 dan ada beberapa tempat yang nonton bareng ya, cukup lumayan. Dari Piru itu nonton bareng. Halo dari Piru. Artinya luar biasa bahwa kita mau gerakan doa global Revive ini akan hadir untuk sama-sama supaya anak-anak muda itu cinta kembali kepada Tuhan. Itu Pastor Andika ya. Oke, kita lanjut ya Kak. Oke, kita lanjut. Aku menambahin dikit aja nih sebelum kita lanjut lagi. Yang mau tanya silakan resen ya.
Aku Oke. ulangi lagi yang mau tanya, silakan Rasen. Mungkin tadi aku mau jawab sedikit aja dari pertanyaan Andika tadi. Gimana caranya supaya kita bisa make it fun ya? Buat fun kalau misalnya lagi firman. Itu balik lagi sih ke pribadi masing-masing. Kalau misalnya kita mau, misalnya Andika ini adalah seorang hamba Tuhan, ya kamu harus bisa membawakan bagaimana cara membawakan firman Tuhan supaya firman Tuhan itu nggak jadi krik, nggak jadi anak muda bilang tuh nggak jadi mati gitu. Nah, tapi kalau misalnya kalau menurut saya firman Tuhan itu selalu asik, tergantung kita memandangnya seperti apa. Kalau kita dari orang dari latar belakangnya memang sudah cinta Tuhan, mau firman Tuhannya dalam bentuk apapun, firman Tuhan itu tetap asik. Tapi kalau misalnya kita emang dari awalnya udah nggak cinta sama firman Tuhan, kita udah nggak cinta sama Tuhan, mau pendeta sebesar apapun, firman Tuhan itu nggak akan bisa asik. Firman Tuhan itu cuma pemanis bibir aja gitu. Jadi itu balik lagi ke pribadi kita masing-masing, bagaimana cara melihat firman Tuhan dari pandangan kita sendiri. Oke. Mantap. Oke, luar biasa. Oke, silakan. Ada lagi yang mau bertanya? Kita langsung lanjut ke pertanyaan yang lain ya. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, Kak Jeti Lukar. Oke, silakan. Dinyalain, Kak. Selamat malam. 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 Salam kenal, nama saya Ciki. Halo, Kak Ciki. Ya, oke. Jadi pertanyaannya seperti ini. Jadi, menurut pastor, sikap apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi teman yang sebenarnya itu toksik buat circle pertemanan kita. Tapi kita secara nggak langsung itu nggak bisa untuk menjauh posisinya karena dia itu teman satu kantor dengan kita. Jadi yang jelas dia setiap hari ketemu dong dengan kita. Dia baik, tapi sebenarnya dia toksik buat kehidupan kita. Toksik dalam hal apa? Dalam setiap cerita yang dia ceritakan, dalam setiap perbuatan yang dia lakukan dalam kehidupan dia, dan dia kayak tell to us, kayak dia bercerita ke kita tentang semua yang terjadi, itu kan secara nggak langsung itu masuk ke otak kita dan membuat diri kita kayak jadi memikirkan hal yang sama kan dengan apa yang dia lakukan. Jadi di sini pertanyaannya adalah gimana kita menghindari teman yang toksik buat kehidupan kita. Oke, aku bantu jawab ya. Mungkin mungkin kakak-kakaknya yang kayak Kak Aldi, toksik itu kayak gini Kak. Biasanya anak muda itu punya pergaulan-pergaulan yang rusak. Nah, anak muda ini nyebutnya toksik, biasanya seperti itu. Nah, bagaimana menjauhkan pergaulan-pergaulan yang rusak nih, padahal kita udah deket banget sama mereka. Kita udah begitu ya, seperti itu ya Kak ya. Kita udah deket banget. Ya, kita udah deket banget nih Kak. Tapi udah kayak saudara lah seperti itu. Udah sekantor lagi. Tapi dia tuh toksik, dia tuh rusak gitu. Dari perkataannya aja udah nggak jadi berkat. Gimana cara menjauhkan kita menjauhkan diri dari pergaulan toksik itu? Kira-kira yang bisa jawab? Oke. Begini, suka tidak suka, ya kan? Jika kita ada di satu kantor, ya kan? Nggak mungkin kita akan, saya nggak mau berteman dengan kamu. Tapi bagaimana sikap kita sebagai orang yang dimerdekakan, kita bisa menunjukkan bahwa kita ini berbeda dengan dia. Ya kan? Kita harus tunjukkan kita berbeda. Namanya kita orang yang sudah dimerdekakan. Kita jangan terbawa seperti saya bilang, suka enggak suka kita ada di seperti ikan. Ikan itu kalau ikan yang mati itu dia akan terbawa dengan arus. Betul kan? Ya kan? Terikut. Ya. Tapi kalau di ikan yang hidup, dia itu walaupun arus yang kencang pasti dia lawan. Artinya bagaimana sikap Cika menunjukkan dan Cika harus jadi berkat. Tujuan kita walaupun di
tengah-tengah serigala, firman Allah berkata, ya kan? Orang yang kadang-kadang menjengkelkan, waduh ketemu lagi dia, waduh. Ya, tapi kita harus jadi berkat, ya kan? Jadi kembali segala sesuatu harus kembali ke sikap kita. Kalau kita sudah merasa orang dimerdekakan, apapun yang terjadi di depan mata kita, tetap kita memandang pengorbanan Yesus. Oke, siap. Oke, Aku tambah. gimana? Oke. Siap. Terima kasih. Oke. Oke, aku tambahin Boleh. dikit lagi ya. Iya. Ini kenapa kayaknya si Kak Victor nih bawel banget. Aku mau menjawab dari persepsi anak muda ya. Oke. Aku jawab dari persepsi anak muda. Oke, kalau aku jawabnya kayak gini. Aku punya banyak circle, bahkan sebelum aku jadi hamba Tuhan, aku punya teman-teman circle yang toksik itu. Apakah setelah aku jadi hamba Tuhan, aku harus menjauhkan mereka? Enggak. Malah semakin aku punya niat ingin memberkati mereka melalui kehidupan aku. Aku mau mereka juga bisa melihat Tuhan dari pribadi aku. Meskipun setiap kali mereka melihat aku, lu dulu juga sama gue, gini. Tapi aku mau buktiin bahwa aku beda sekarang. Gitu. Jadi bukan berarti karena dia toksik dan kita jadi nggak mau bergaul ya. Tapi kalau bisa kita bawa dia jadi dia nggak toksik lagi. Lihat dari pribadi kita. Gitu. Ya. Caranya seperti apa? Ya kita terlebih dahulu jangan toksik. Kita nggak bisa menyembuhkan orang kalau kita masih sakit. Kita nggak bisa merubah orang kalau kita masih belum berubah. Jadi mulai dari pribadi dulu. Kita harus berubah dulu, baru kita bisa merubah teman kita yang toksik ini. Gitu, Han. Gitu. Kalau aku. Oke, ada lagi yang mau tanya? Ini aku ingetin lagi ya, pertanyaannya kalau bisa yang sesuai dengan konteks. Kita lagi bahas tentang menang dari merdeka, pemuda-pemudi yang merdeka. Sesuai dengan ayat tadi, mungkin ada orang-orang yang sedang berada dalam kuk perhambaan. Perhambaan apa aja ya tadi ya? Banyak banget yang buat kita jadi diperhamba. Saya yakin dan percaya semua pemuda-pemudi generasi muda di tempat ini udah pada ngerti perhambaan yang seperti apa. Boleh, gayanya Ci Ami ada mau jawab ya Ci ya? Kita masih ada waktu. Kalau ada yang mau, Cici, silakan. Tim kita ya. Oke, malam semuanya. Tadi saya nyimak dan saya kayak tergerak memberikan tanggapan atau jawaban tentang bagaimana hal toksik itu ya. Satu hal sih, ya saya pernah baca bahwa ada pepatah mengatakan bahwa kita itu tidak bisa melarang burung terbang di atas kepala kita. Benar nggak? Kita nggak bisa melarang burung terbang di atas kepala kita, tapi kita bisa melarang dia bersarang di kepala kita. Artinya apa? Ya, setiap perkataan, setiap toksik yang masuk dalam pikiran kita, dalam diri kita, ya kalau memang itu nggak baik, ya udah nggak usah dipikirin gitu. Ya, jadi kalau itu kita anggap nggak baik, nggak benar, dia cuma cerita, sharing, ya udah dengerin aja gitu. Yang baiknya kita ambil yang negatifnya, yang kita rasa, ya udah buang aja gitu. Ya, jadi mungkin itu karena kita nggak bisa ngelarang burung terbang di atas kepala kita, tapi kita bisa melarang dia untuk bersarang di atas kepala kita, kayak gitu. Jadi mungkin kita positifnya gini, mungkin dia lagi ada masalah kali, gitu. Mungkin dia lagi ada pergumulan kali, gitu. Akhirnya dia mungkin dia nyaman cerita sama kita, dia bawel, dia ini, gitu kan. Tapi kita berhak memutuskan untuk dia tidak bersarang di kepala kita. Gitu aja sih. Oke. Ada yang nanya, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Oke, ada yang bertanya, Kak Imelda Teva, silakan. Boleh dinyalain mic-nya. Ya, baik. Selamat malam semuanya, saudara-saudaraku. Malam. Atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya Imelda Teva, saya berasal dari Kupang. Di sini saya akan menyanyikan apa yang sesuai dengan firman Tuhan. Ya, pertanyaan saya adalah gimana caranya kita menghadapi anak-anak pemuda
yang sekarang mereka lebih memilih sosial media dibanding mereka memilih orang tua atau mereka menuruti perintah orang tua. Ya, jadi ya kebanyakan teman-teman saya, mereka itu kadang-kadang mereka memilih sosial media dibanding dengan memilih orang tua, atau pokoknya mereka itu hidupnya tergantung pada sosial media. Hidupnya tidak tergantung kepada firman Tuhan. Gimana caranya agar kita bisa memberikan nasihat kepada teman-teman kita? Ya. Perhambaan sosial media nih Kak. Kira-kira bagaimana lepas dari perhambaan sosial media? Soalnya sosial media ini termasuk jahat ya kalau mau diikutin ya. Orang-orang banyak jatuh karena sosial media. Bisa aja dia berbohong sama orang tua gara-gara ingin lifestyle-nya dilihat bagus di sosial media mungkin. Atau bisa juga dia jahat, melakukan kejahatan, membuli orang, mengkomentar-komentar yang jahat di sosial media gitu. Kira-kira gimana caranya supaya bisa lepas dari sosial media ini, Kak? Oke. Ciani atau ke Rocky dulu? Oke, jadi saya jawab ya, ke Rocky dulu. Berkesinambungan antara toksik, kemudian anak muda lebih pilih sosmed daripada dengarkan orang tua dan sebagainya. Kita tahu bahwa sejak kita ada di dunia, memang sekitaran kita itu toksik. Firman Tuhan sudah bilang begitu, kita itu berbeda dengan dunia. Iya. Tapi apakah kita harus meninggalkan dunia? Tidak, tentu saja. Kita tahu bahwa teman-teman yang penggiat sosmed bisa tahu itu toksik itu bukan main, itu parahnya. Misalnya di TikTok, di Facebook, di IG, bahkan di YouTube. Tapi Pastor Aldi dan Pastor Lisa ada pelayanan di dalam. Artinya kita menjadi garam, menjadi pembawa rasa di tengah situasi atau lingkaran orang-orang yang toksik. Kalau tidak ada anak-anak Tuhan di lingkaran seperti itu, tentu saja akan toksik semua. Itu yang pertama. Kedua, saya jawab pertanyaan dari Kakak Imelda Teva ya. Jadi bagaimana supaya anak-anak muda ini dengar-dengar kepada orang tua daripada istilahnya diperhamba dengan sosmed. Kalau kaitannya dengan Pastor Victor bilang tadi, yang pertama firman Tuhan bilang tentu saja pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Dalam konteks Galatia pasal yang kelima, firman Tuhan bilang bahwa justru sedikit ragi mengkamirkan adonan. Jadi tahu ya, fungsi ragi itu membuat tepung terigu itu menjadi mengembang ya. Jadi sedikit ragi mengembangkan sedikit lebih banyak tepung terigu supaya jadi roti atau makanan yang lain. Jadi kalau misalnya ada satu pergaulan yang tidak baik, justru itu akan mengkamirkan, mempengaruhi seluruh kehidupan anak-anak muda yang ada. Kalau misalnya dalam konteks sosial media, apakah sosial media itu 100% itu buruk? Tentu saja tidak. Kita semua di platform Zoom atau YouTube atau dimanapun teman-teman menonton acara ini adalah penggiat sosial media, bukankah begitu? Tapi kalau kita bisa bilang kita itu dalam kategori mempengaruhi atau dipengaruhi, itu masalahnya. Jadi kalau teman-teman penggiat media sosial itu menggunakan medsos untuk pelayanan pekerjaan Tuhan dan upaya-upaya pelayanan, tentu saja kita mempengaruhi. Apalagi kalau kita menghabiskan waktu kita di sosial media diperhamba, kita dipengaruhi. Itulah sebabnya dikatakan kita orang-orang percaya, anak-anak muda khususnya yang Kak Imelda Teva bilang tadi, diperhamba oleh namanya perhambaan sosial media. Jadi kita harus kasih tahu ya anak-anak muda zaman now tentu saja lebih aktif di sosmed. Kita harus kasih tahu teman-teman, ingat baik loh, firman Tuhan sudah bilang sebelum ada sosmed, sebelum ada pengaruh toksik di akhir zaman ini, firman Tuhan 2000 tahun yang lalu sudah bilang loh, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Silakan Pastor Aldi. Oke, kalau saya udah jelas sepertinya Pastor Rocky, karena masih ada waktu banyak kita. Waktu sudah jelas Imelda ya. Lanjut aja kembali ke Pastor Lisa. Karena waktu kita tinggal 15 menit atau 13 menit. Setelah itu kita akan berdoa. Jadi saya kembalikan ke Pastor Lisa karena kalau masih ada, kalau tidak ada kita akan jawab. Oke? Kasihan yang lain ya. Terima kasih. Sama-sama Kak. Sama-sama. Oke. Tadi bagus ya soal sosial media itu.
Ya tergantung pribadi kita mau menanggapi sosial media. Karena kalau kalian tahu semua hamba-hamba Tuhan yang panitia-panitia GDGRI ini semua kami bergerak di sosial media. Kami semua bergerak di sosial media. Kami pelayanannya pakai sosial media. Jadi nggak semuanya toxic. Jadi tergantung kita memilih konten yang bagaimana. Gitu. Bisa datang ke kontennya Kak Aldi, bisa datang ke kontennya Cina Talisa, itu positif semua. Tidak ada toxic-toxic. Membangun Oke. ya. Iya, yang Oke. membangun. Puji Tuhan. Ada lagi, ini pertanyaan terakhir. Mungkin ada yang mau tanya. Gimana Kak caranya lepas dari apa? Contoh dari HP kah, dari pasangan? Ada nggak yang pernah ini diperhamba oleh pasangan? Ada nggak? Kalau aku jomblo, jadi aku nggak tahu nih diperhamba pasangan gimana. Ada nggak yang pernah diperhamba oleh pasangan? Ayo, ada nggak? Kayak pasangannya, kamu nggak, pokoknya hari Sabtu kamu harus jalan ya sama aku, jangan ke gereja gitu. Itu salah satu bentuk perhambaan, guys. Kita diperhamba oleh pasangan. Hati-hati, itu- jangan. Itu Iya. hamba cinta ya, kalau istilah sekarang bilang. Ya, Hamba cinta, bucin Kak, Bucin. bucin. Ya, bucin. Hati-hati, anak apa? Mungkin kita nggak diperhamba oleh dosa yang lain ya, dosa gadget, dosa apa, tapi kita diperhamba oleh cinta, oleh si dia, bukan dia yang besar ya, dianya kecil. Oke. Tuh Kak, ada yang mau tanya. Kakak mau Ada. tanya gimana kalau mau tanya gimana menahan amarah. Bagaimana kalau kita masih diperhamba oleh amarah, Kak? Diperhamba oleh amarah. Kira-kira tuh gimana? Tadi aku sempat nonton TikToknya Cilisa, ada yang bertanya soal itu juga ya, tapi nggak apa-apa kita jelasin di sini lagi. Ada yang mau jawab? Oke. Bagaimana Kak kalau diperhamba oleh amarah? Bagaimana kita Mana cara Pak Ombara? Mana Pak Ombara? Iya, Kok Abim? Atau ada Kok Yohan? Ada kita? Nah. Lanjut dulu deh, lanjut. Lanjut. Halo Ada. Ciami? Report. Oke. Oke, aku aja yang jawab ya. Iya. Ya. Oke, aku yang jawab. Bagaimana cara kita menahan amarah? Jujur, marah itu normal, guys. Marah itu normal. Jadi jangan kamu kira marah itu nggak normal. Marah itu normal. Karena Tuhan Yesus pernah marah. jadi kita jangan sampai kita pikir, oh berarti orang Kristen hidupnya harus bahagia, tidak boleh marah-marah. Tidak guys, kalau kita nggak marah nanti kita stres, otaknya bisa meledak. Jadi lebih baik dilepaskan. Tapi yang tidak boleh adalah larut-larut dalam kemarahan. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan, jangan sampai matahari terbenam. Artinya bukan, oh berarti aku boleh marah sampai jam 5. Kalau jam 6 aku udah harus lepas. Bukan begitu ya. Artinya kita nggak boleh larut dalam kemarahan. Artinya kita nggak boleh larut dalam kemarahan kita. Kita boleh marah sama orang, tapi jangan sampai kita membenci orang. Yang nggak boleh seperti itu. Oke? Kita boleh marah sama orang, Ada tapi lagi kita ini nggak ya, boleh benci. dari Ciami, aku ada teman kalau tiap malam bucin Kak, sampai kita dikacangin. Tanggapannya Iya. gimana Kak? Waduh, kasihan sekali teman-teman ini dikacangin. Oh iya. Apakah bucin Angel itu- kayaknya, ada nama Angel kayaknya, tunjuk tangan, temannya Angel yang tunjuk tangan kayaknya. Ada mau bertanya? Oke, ya. Kalau memang kita lihat ya, si Amia atau Oke. Ko Apa tadi Yohan. pertanyaannya? Sorry. Ini ada yang nanya. Boleh. Ada, coba baca. Oh, sorry. Bentar ya. Izin keluar dulu. Oke. Ada yang tanya tadi, kamu tanya, tiap malam bucin sampai kita dikacangin. Tanggapannya gimana, Kak? Oke, tanggapannya kamu mau dikacangin Tuhan atau dikacangin pacar? Ayo. Jawabannya simpel. Kamu mau dikacangin Tuhan atau dikacangin pacar? Kamu kalau dikacangin pacar, kamu minta maaf hari itu juga langsung nggak dikacangin. Tapi kalau dikacangin Tuhan, kamu gimana ngemis-ngemisnya sama Tuhan? Jadi kamu pilih mana? Kamu dikacangin Tuhan atau dikacangin pacar? Jawabannya itu aja. Nah, ada yang tanya, kalau Kak Vicky menurut Kevin, menjadi pemuda-pemudi yang merdeka adalah anak-anak muda yang berani keluar dari zona nyamannya. Kita lepas dari hal-hal duniawi. Mantap.
Mantap. Oh, kesimpulan ini ya. Ya, benar Kevin, benar. Kita harus keluar dari zona nyaman. Nah, zona nyaman orang kan beda-beda. Tadi kita udah dengar tuh dari Kak Aldi, dari Kak Rocky juga, zona nyaman orang-orang tuh beda-beda. Ada yang nyamannya karena main HP. Nah, tadi Kak Aldi kasih contoh karena main HP. Nah, tadi lagi bahas tentang pacar. Ada orang yang zona nyamannya di pacaran. Nah, itu kan juga memperhambat kan. Nah, kalau kita nggak berani ngambil langkah yang baik untuk keluar dari perhambaan seperti itu dan memilih untuk tidak merdeka dari hal seperti itu, kita akan selamanya diperhamba dengan itu. Gitu. Oke, mantap ya. Sudah? Tidak ada lagi Ada ya? lagi yang mau bertanya? Karena kita akan kembali ke apa ya, mana Cilisa? Oke, ya baik. Sepertinya Puji Tuhan. Oke. Ya, oke. Ya, puji Tuhan ya, saudara. Sudah dikuatkan dengan pertanyaan dan jawaban yang tadi kita sudah bagikan bersama. Dan malam hari ini juga kita akan masuk ke dalam satu penyembahan ya, saudara. Saya mengajak kita semua untuk kita sama-sama berdoa. Sebab itu dengan tema ini kemerdekaan, saudara, dalam penyembahan sekalipun jangan sampai pikiran kita masih diperbudak dengan pikiran-pikiran yang jahat sehingga menghalangi kita untuk kita tidak bisa sama-sama menyembah, datang sama Tuhan, terlebih berdoa bagi bangsa Indonesia ini. Sebab itu malam hari ini saudara kita sudah mendengar renungan dan sudah berbagi tanya jawab satu dengan yang lainnya. Sekarang kita akan dikuatkan lewat setiap penyembahan dan kita akan bersatu dalam doa yang akan dipimpin oleh Pastor Yohan Hartono. Silakan, saya persilakan. Haleluya, mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita percaya bahwa hadirat Tuhan tidak terbatas. Walaupun kita berpisah-pisah, kita percaya bahwa Dia ada dimanapun kita berada. Dia ada di sini, Dia ada di tempat kita berada. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadirat-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja, Roh-Mu bekerja. Kami tahu Kau bekerja Tuhan. Saat memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadirat-Mu Tuhan. Angkat hatiku, ku pandang
sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadirat-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadirat-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadirat-Mu Tuhan. Sekali lagi, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadirat-Mu Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Merasakan kehadirat-Mu. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau hadir bersama-sama dengan kami Tuhan Yesus. Walaupun waktu kami terbatas Tuhan, tapi kami percaya kuasa Roh-Mu tidak terbatas Tuhan Yesus. Engkau mengetahui setiap isi kami, hati kami anak-anak muda pada saat sore hari ini. Engkau mengetahui setiap pergumulan doa kami Tuhan. Kami percaya setiap doa yang kami panjatkan pada saat ini Tuhan tidak sia-sia Tuhan Yesus. Engkau jawab Tuhan, Engkau dengar Tuhan Yesus. Sesuai dengan rencana-Mu Tuhan, sesuai dengan waktu-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya pujian ini sekali lagi refnya saja, nanti saya kembalikan kepada yang bertugas. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadirat-Mu Tuhan. Malam hari ini kita berbeda tempat. Tapi kita percaya Tuhan kita Tuhan yang ada. Saya tidak tahu engkau hari ini anak muda, generasi muda yang ada. Apakah kita masih terikat dengan namanya dosa? Kita masih teramba dengan dosa. Hari ini Tuhan ingin memulihkan kita. Mari engkau angkat tangan, engkau menyembah. Walaupun kita tidak usah engkau buka new, tapi engkau nyembah. Tuhan ada. Tuhan sedang cari saya dan saudara. Sebelum kita akhiri acara ini, gerakan doa Global Revive Indonesia untuk PPKN Pemuda-Pemudi Kristen yang merdeka. Bukan hanya sekedar perkataan kita merdeka, tapi benar-benar kita mau berkata, Tuhan, saya lepas dari dosa. Kalau hari ini engkau masih terikat dengan dosa, saya tidak tahu saudara. Teman pun tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Tuhan ingin lepaskan engkau. Boleh engkau angkat tangan malam hari ini. Engkau nyembah 1 menit. Kita nyembah Tuhan. Beri waktu untuk Tuhan.
Tuhan mau pakai engkau. Tuhan sedang memilih generasi-generasi yang Tuhan ingin pakai hari-hari ini. Tuhan sedang memilih engkau. Kita hari ini berbeda daerah, tempat engkau ada. Tapi Tuhan, kita Tuhan yang sama sedang melawati engkau. Tuhan sedang memilih generasi-generasi hari-hari ini. Di hari-hari ini Tuhan ingin memakai engkau. Tuhan ingin memakai engkau berdiri bagi kotamu. Berdiri bagi kotamu, bagi negerimu. Izinkan Allah melawatimu malam hari ini. Izinkan tangan Tuhan memulihkanmu. Sebelum kita berdoa bagi negara kita. Sebelum kita berdoa bagi kota kita. Tuhan baraskan hati kita. Biarlah benar-benar spirit yang malam hari ini. Doa yang kita naikkan. Untuk negara kita. Untuk kota kita. Atau teman kita yang kau sedang gumuli hari ini. Haleluya. Tuhan sedang memilihmu. Haleluya. Kita percaya Tuhan sedang memilihmu. Izinkan Tuhan sedang melawatimu. Tidak kebetulan engkau ada di gerakan doa Global Revive Indonesia. Tidak kebetulan engkau ada berdoa malam hari ini. Tapi Tuhan sedang memilih hati-hati yang rindu untuk berdoa bagi negara yang kita. Tuhan sedang memilih dari Kupang, Tuhan memilih dari Ambon, dari Maluku yang ada, dari Papua, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera yang ada, Pulau Jawa, Bali. Dimanapun engkau berada, Tuhan sedang pilihmu. Saya mengajak engkau gunakan medsos hari-hari ini, banjirilah medsos dengan perkataan firman Allah. Kalau hari-hari ini ada banyak kakak-kakakmu, teman-temanmu yang Tuhan sedang pakai di media, Tuhan pun bisa pakai engkau. Tidak ada alasan engkau berkata itu kan urusan kakak-kakak, itu urusan hamba Tuhan. Hari ini saya percaya Tuhan sedang memilihmu. Tuhan sedang memilihmu hari ini. Haleluya. Tuhan lihat setiap tangan-tangan kami yang mau dipakai. Kalau yang engkau percaya Tuhan, kami tahu engkau ada di tempat ini. Engkau lihat setiap tangan-tangan kami yang berkata Tuhan kami mau merdeka. Kami mau dipakai oleh Tuhan. Kami mau mengalami satu kemenangan Tuhan. Bapa dalam nama Yesus kami percaya Tuhan sedang lawati kami. Tuhan ubahkan kami. Kalau ada yang kami di antara kami masih terikat dengan dosa, kami berdoa dalam nama Yesus, Engkau lepaskan kami. Mulai hari ini Tuhan, Engkau akan memakai kami. Engkau memakai kami generasi hari-hari ini. Kami akan bergerak buat kota kami. Kami bergerak bagi negara kami. Perlengkapi anak-anak muda. Perlengkapi kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya kami adalah alat-Mu. Kami adalah generasi yang membawa satu perubahan. Kami adalah generasi yang berdiri bagi kota kami. Kami mengakhiri acara gerakan doa Global Revive Indonesia untuk pemuda-pemudi Kristen. Dan hari ini kami deklarasikan, kami sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Boleh sama-sama kita beri kemuliaan buat Tuhan kita. Kita sama-sama bertepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan, saudara yang diberkati Tuhan. Saya yakin dan percaya ini tidak akan berakhir dengan sia-sia. Saya pribadi, saudara, menikmati lawatan Tuhan. Malam hari ini terjadi dalam hidup kita. Karena yakin dan percayalah saat 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, di sana Yesus hadir. Sebab itu saudara, biarlah
saat ini tidak berlalu begitu saja, tetapi biarlah itu semua dimulai dari kita. Sebab itu saudara, apa yang saudara sudah dapatkan saat ini, mari kita sama-sama menjadi generasi yang terus dimerdekakan oleh karena nama Tuhan. Puji Tuhan, saudara yang diberkati Tuhan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat saudara semua yang sudah hadir. Dan sebelum kita pamit, saudara, saya akan mengumumkan satu pengumuman yang adalah satu acara yang penting juga yang saudara perlu dengarkan ini. Dan saya serahkan dulu kepada saudara Vicky. Silakan. Oke, masih semangat semuanya. Semangat ya, puji Tuhan. Saya yakin dan percaya kita semua sudah dimerdekakan oleh Tuhan malam hari ini. Oke, pengumuman tanggal 31 hari Selasa kita akan menyapa Indonesia kembali di Pray and Talks lagi ya. Sama ya acaranya, tapi ini dibuka untuk umum. Kalau di hari ini kita buka untuk anak-anak muda yang gaul dan keren-keren, yang kece-kece malam hari ini. Weh, ada 51 orang, mantap. Tepuk tangan, yeay. Mantap. Tadi waktu mulai ada 30-an ya, sekarang udah 51. Luar biasa, puji Tuhan. Nah, tanggal 31 kita akan buka lagi menyapa Indonesia. Hari Selasa, jamnya sama, jam 6.30. Ya, betul. 18.30 sampai 19.30. Dengan tema apa? Temanya beda lagi, dengan tema kesembuhan. Ya, sekarang penting banget yang namanya sembuh. Sembuh dari apa? Bukan cuma sembuh dari sakit. Mungkin ada orang-orang yang mengalami kesakitan yang lain, bukan cuma fisik ya. Sembuh dari kesulitan, sembuh dari masalah, sembuh dari problem-problem, atau sembuh dari apapun. Oke, kita akan bahas itu nanti tanggal 31 Agustus hari Selasa jam 6.30, 18.30 WIB. Oke, 18.30 WIB. Diperhatiin nanti mungkin ada pengumuman selanjutnya, ada flyer-flyer yang akan disebarkan, boleh diajak yang lain karena dibuka untuk umum, bukan cuma untuk pemuda. Saya harap yang ada malam hari ini semuanya ikut lagi nanti tanggal 31. Amin. Amin. Puji Tuhan. Oke, saya kembalikan kepada Kak Aldi. Puji nama Tuhan. Oke, sebelum kita mengakhiri, sekali lagi kita akan foto bersama. Yang tadi belum foto ya, kita foto bersama. Saya lihat tidak keluar semua. Jadi tanggal 31 kita akan menyapa Indonesia dengan pembicara adalah Bapak Pendeta Dr. Franky Rewa. Ia yang akan menjadi pembicara menyapa Indonesia, dan saya percaya saudara akan mengajak teman-teman yang ada. Kita sekali lagi minta maaf kita tidak live streaming hari ini, ada bermasalah dengan, tapi kita akan share kembali di YouTube dan di Facebook. Saudara bisa bergabung di YouTube gerakan GDG, gerakan doa disingkatan GDG Revive Indonesia. Yang belum bergabung tolong bergabung, dan kita pun ada halaman ya, sekali lagi ada halaman gerakan doa Global Revive Indonesia ya. Dulu kita ada dengan program suka-suka mutuan, tapi kita ada sendiri, GDG juga sendiri, dan terus kita bergerak. Jadi saudara bisa mengajak teman-teman saudara untuk menikmati. Saya percaya 51 orang, dan saya lihat dulu, saya menyapa dulu dari Piru. Ya, teman-teman ya, kita menyapa teman-teman kita dari Piru. Ciami udah siap ya foto? Oke, kita foto, saya serahkan ke Ciami dulu untuk foto. Oke, Pastor, sebentar sebelum foto, Ya. sebelum semua keluar. Oke, saya mohon sebelum kita akan menyalakan mute-nya dulu ya, tapi sebelum menyalakan mute-nya, kita akan sama-sama katakan merdeka. Oke. Sambil tangan kita diangkat begini ya. Tapi jangan dulu nyalakan mute-nya. Sampai saya hitungan yang ketiga baru kita mengangkat tangan kita dan kita sama-sama teriakan merdeka. 3 kali ya, 3 kali. Merdeka, merdeka, merdeka. Baru kita berikan sorak-sorai. Oke, siap ya semuanya ya? Oke. Siap ya? Boleh seksi multimedia. Jangan dulu dinyalakan. Mohon maaf, boleh dimainkan dulu. Ya. Oke, boleh dimatikan dulu ya, sebentar ya, sampai saya hitung yang ketiga ya. Boleh tim multimedia merekam momen ini untuk kita sama-sama
Ini setelah ini kita foto bersama ya. Oke, siapkan dirinya dengan baik, siapkan tangannya, dan siapkan suaranya untuk kita sama-sama teriakan merdeka sebanyak 3 kali. Setelah itu kita bersorak-sorai. Ingat, jangan lupa di-unmute ya setelah saya hitung yang ketiga. Siap ya semuanya? Saya hitung ya. 1, 2, 3. Merdeka! Merdeka, merdeka, merdeka. Merdeka. Ya, puji Tuhan. Oke, silakan Saudari Ciami, silakan. Oke, wow, seru sekali. Hai Priscila. Hai Priscila. Hai Ada temenku di Priscila. sini. Hai Daniel. Silakan. Sorry. Temanku rusuh di sini. Kita foto Baik bersama. teman-teman, kita mau foto ya. Yuk, standby. Semua yang belum buka kameranya, please buka. Iwan Simanjuntak, Kak Diana, GPDI, mana lagi nih? Ayo, yuk. Biar semua bisa diabadikan fotonya, biar masuk YouTube. Iya. Oke, standby ya. Siap? 1, 2, 3. Satu lagi, slide jempolnya, satu lagi. jempolnya. Sabar Boleh ya, diangkat, jempolnya di atas. Sabar ya, ini ada 2 slide. 1, 2, 3. Tetap tahan senyumnya sampai kering. 1, 2, 3. Iya, sudah. Sip. Terima Oke, kasih. saya serahkan. Pastor Yohan, silakan. Pastor Yohan mau nyanyi sambil yang mau bertahan di sini sambil minum kopi ya di rumah masing-masing ya. Kopinya. Sampai ketemu di acara minggu depan ya. Ya, tapi kita harus menyapa dulu dari Piru ini. Mereka boleh di-shoot. Ini kita lihat luar biasa anak-anak muda di sana, Pastor Yohan ya. Luar biasa ya. Luar biasa. Halo Terima Piro. kasih atensinya. Terima kasih. Wow. Semangat. Dahsyat. Nobar. Ya, mereka terapkan orkesnya. Wow, keren banget. Halo teman-teman yang ada di grup. Luar biasa. Oke. Wah, udah 20 sampai 30 orang ya. Tuh. Dahsyat luar biasa. Puji Di Tuhan. Tuhan ada kerinduan. Selamat kita berjumpa lagi minggu depan. Oh iya. Sama ya. Ya, Mungkin betul. ini kan baru program kita yang pertama kali nih. Mungkin dari teman-teman kalau ada masukan untuk kita, untuk tim-tim ini, apa langsung di chat aja. Mungkin waktunya terlalu lama nih. Diskusinya harusnya gini. Mohon masukan dari teman-teman semuanya. Iya, betul. Ya. Oke. Ini kan Luar baru biasa. perdana kan. Iya. Tapi kita ada acara event besar di tanggal 28 Oktober ya, Pastor Yohan ya. Betul. Wah, itu kita akan dari bangsa-bangsa lagi. Saudara, kita terus berdoa kegerakan yang luar biasa. Wow, dahsyat ya, Pastor Yohan ya. Jadi tanggal puncak kita acara lagi tanggal 28 Oktober itu. Dan mulai besok flyernya udah ada untuk acara minggu depan. Kalau Pastor Yohan itu saudara, foto-foto saudara keren-keren katanya Pastor Yohan ya. Oke. Ya. Sampai jumpa lagi ya. Oke, sampai jumpa karena ada nanti saudara minum kopi di rumah masing-masing ya. Terima kasih semua. Tuhan berkati. Terima kasih. Jangan lupa di follow IG